ini biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang cardiac arrest. Terus nanti karena sistemnya OSCE ada diagnosanya ya. Kira-kira apa sih? Apa? Kalau pada pasien cardiac arrest diagnosa perawatannya apa? Ayo. Apa? Gangguan sirkulasi spontan ya. Karena kita akan membuat sirkulasi manual dulu pasien. Nah, diharapkan nanti terjadi sirkulasi spontan. Karena itu kan tidak terjadi sirkulasi karena jantungnya berhenti badannya. Ya. Oke, kita langsung aja ke teknisnya. Terbalik. Nah, teknisnya adalah pertama, ketika kita menemukan pasien yang tidak sadarkan diri, ya kita harus curiga kalau pasien tersebut mengalami cardiac arrest atau bisa jadi kelelahan kan mungkin. Nah, makanya kita pertama kali tetap harus 3A dulu. Amankan diri kita, pastikan diri kita aman, pastikan lingkungan kita aman, pasiennya ditempatkan di tempat yang datar ya, yang keras kalau bisa ya. Jadi kalau di bed juga harus lebih baik di berangkar sebenarnya. Sebenarnya kalau di rumah sakit harusnya ada tatakan ya, tatakan apa ya? Ya papan, sejenis papan gitu untuk melakukan BHD walaupun di bed. Nah, kemudian posisi dari penolong memang kalau bisa di sebelah kanan karena kan jantung itu miring ke kiri ya, biar pompanya ngejok. Nah, kemudian tadi ya setelah 3A kita lakukan cek respon dengan cara menepuk-nepuk dan memberi rangsang nyeri. Jadi kita bisa misalkan kalau bapak-bapak atau bu-bu kalau ibu itu kita beri rangsang nyeri sambil diambil. Prinsipnya seperti GCS sebenarnya ya, karena E-nya tidak bisa maksudnya tidak berespon secara langsung, maka kita beri rangsang nyeri dan verbal. Nah, dia masih tidak berespon, maka kita harus curiga pasiennya ini cardiac arrest. Sebelum kita tolong, kita beri minta bantuan terlebih dahulu, call for help ya. Caranya adalah kalau di pre-hospital kita telepon pihak rumah sakit ya, ambulan ataupun PSC, Public Safety Center. Contohnya kayak yang di Dinkes itu sigap ya. Apa aja yang perlu disampaikan dari mulai nama kita sebenarnya siapa, telah menemukan seorang laki-laki misalkan di mana ya, tidak sadarkan diri kondisinya. Nah, kemudian tolong bawakan ambulan dan alat AED. Kenapa harus bawa alat AED? Karena takutnya nanti pasiennya membutuhkan defibrilasi ya, kalau kondisinya adalah shockable ya, perlu defib. Nah, setelah kita call for help itu kalau pre-hospital, kalau di rumah sakit kita aktifkan call the blue ya, kalau di rumah sakit. Nanti setelah itu nanti kalian lihat aja di kasusnya apakah di pre-hospital atau inter-hospital ya, makanya harus baca kasusnya ya. Nah, kemudian setelah kita cek respon, kita call for help, selanjutnya adalah kita cek nadi. Dan napas pasien. Kita cek nadi napas pasien. Nadinya di mana? Nadi karotis. Di nadi karotis sambil kita look distance and feel, kita lihat pergerakan dinding dada pasien ya. Kemudian kita rasakan hembusan napasnya ya, dan kita dengarkan suara napasnya. Kenapa harus didengarkan? Takutnya ada sumbatan di dalam napas karena kan posisinya tidak sadar. Bisa jadi pasiennya mengalami lidah jatuh ke belakang, jadi muncul suara snoring. Maka nanti kita bantu untuk membuka jalan napasnya secara manual. Kalau nggak ada alat, kalau misalkan ada alat, kita bisa
OPA. Ya, pemasangan OPA-nya ada di RW ya, jadi nggak usah di ini kan lagi ya. Nah kemudian setelah ternyata tidak ada nadi, tidak ada napas, kita indikasikan pasiennya mengalami cardiac arrest, berarti harus di RJP ya. RJP prinsipnya 30:2 antara kompresi dan ventilasi. Jadi kompresi 30 disambung ventilasi 2 kali. Selama berapa? 5 siklus. Jadi nanti selama 5 siklus, setelah 5 siklus kita cek lagi nadi dan napasnya. Nah, kapan harus diberhentikan RJP? Ketika sudah ada penolong yang lebih expert ya, penolongnya kelelahan, kemudian ada tanda-tanda kematian, bisa dilihat dari pupilnya. Kalau terjadi mediasis, kita beri rangsangan cahaya, terjadi mediasis, maka indikasi pasiennya mengalami tanda-tanda kematian. Atau pasiennya selamat, ROSC ya. Apa ROSC? Return of spontaneous sirkulasi ya, jadi terjadi sirkulasi spontan, berarti masalahnya teratasi. Kalau meninggal masalah tidak teratasi ya. Nah sekarang posisinya, posisi penolong tadi kan di sebelah kanan, kemudian apa namanya ini tuh kaki kakinya dibuka selebar bahu, dibuka selebar bahu penolong. Kemudian posisinya yang jadi tumpuan adalah bagian telapak tangan belakang ini ya, tulang ini. Jangan pakai yang ini, ya akan ada tenaganya. Kemudian kalian kunci posisi tangan dominan di atas, tergantung kalian kidal atau tidak ya. Saya tidak kidal. Kemudian kunci itu maksudnya bagian siku tidak boleh menekuk ya, harus lurus. Nah lurus ya. Kemudian simpan di mid sternum. Mid sternum yang ini yang disimpan, bukan yang depan. Mid sternum bisa dilihat di sini ada sternum ya, pertengahan sternum itu sejajar dengan puting susu kalau pada laki-laki ya, atau 2-3 jari di atas PX. Nah kemudian posisi punggung tidak boleh melengkung ya. Kalau misalkan melengkung berarti kurang belakang kalian ya. Kemudian tumpuan ada di bahu ya. Oke, kita mulai 30:2 posisi ventilasi sudah siap. Tapi kalau di awam, orang awam itu hanya kompresi saja. Oke, kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jangan dua kali aja, 1, 2. Kalau 1.000, 2.000 itu untuk rescue breathing ya. 1, 2, 1. Jangan cepet-cepet, 1 detik sekali. 1, oke, 2 ya. Langsung lanjut lagi ya, jangan banyak interupsi. Tadi kecepatannya itu sekitar 100-120 kali per menit. Jadi sekitar 1 detik itu 2 kali. Kalau 120 ya, 1 detik itu 2 kali. 1, 2 ya, 4. Nah kedalamannya 5-6 cm. Jangan ada hentakan, jangan gini nih. Nah jangan, tapi beda caranya ya dengan. Jadi jangan dihentak. Itu biasanya hentakan karena ininya tidak terkunci. Kalau ininya terkunci dan posisi dan ya bahunya lurus, terus si tumpuannya ada di bahu, tenaganya itu biasanya ringan ya. Kemarin juga teman-teman kalian ada yang ngos-ngosan ya, karena mungkin salah posisinya. Nah berapa siklus? 5 siklus. Setelah 5 siklus kita cek lagi. Kita cek lagi nadi sama napasnya seperti tadi ya. Nadi sama napasnya kita cek. Oke, nadinya sudah ada, sudah teraba. Berapa lama tadi kita ngecek nadinya? 5-10 detik. Sebenarnya sekarang 5 detik udah nggak teraba, langsung kita RJP lagi. 5 detik. Nah, 5-10 detik sudah tidak ada, misalkan ada ya, ini udah
RJP tadi 5 siklus, terus ada nadinya tapi napasnya belum adekuat. Berapa napas adekuat? Minimal 10 sampai 16 sudah disebut adekuat, meskipun nanti tetap harus pakai bantuan oksigen ya. Napasnya belum adekuat ya, masih jarang sekali terdengar, maka kita lakukan rescue breathing. Nah, untuk rescue breathing posisi tangannya C-climb, bentuk C, C-climb. Ini mengclimb bagian dagu ya, jangan sampai ada rongga di sini. Nah, ini udah nggak ada rongga. Terus kalau bagusnya ini dijautraskan sedikit, tarik ya. Nah, kemudian untuk hitungannya berapa kali? 50 ya, sebanyak 20 kali selama 2 menit. Jadi 1 menitnya 10 kali, otomatis 6 detik sekali. Jadi hitungannya ketika kita pompa 1 kali, oke, hitungannya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 2. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 3. Berapa banyak yang harus dimasukkan? Sekitar 3/4 dari luas BPM, atau enggak sekitar 500-an ya. Itu untuk rescue breathing. Kapan rescue breathing? Tadi kalau nadinya ada, napasnya belum adekuat. Kalau misalkan nadinya nggak ada, napas juga biasanya nggak ada, maka dilakukan RJP lagi gitu. Jadi kalau nanti di UPRA ya, nanti saya nggak akan hanya sekali gitu kalian. Jadi nanti kan misalkan cek lagi, oke, nadinya ada, napasnya belum adekuat, berarti kalian harus melakukan apa. Terus misalkan nadinya ada, napasnya juga udah adekuat, berarti harus melakukan apa. Terus misalkan nggak ada nadinya masih nggak ada, ya berarti harus RJP ulang gitu ya. Jadi fokus nanti ya pas UPRA. Itu untuk kasus nadi ada, napasnya belum adekuat. Terus kalau misalkan nadinya ada, napasnya ada, harus dilakukan jaring mantap, posisi recovery. Caranya adalah tangan pasien, boleh 1 orang, cowok dan ya cowok, ini cewek. Ayo, sok ini. Lurusan kakinya. Geser Elsa, geser Elsa. Oke, nah tangannya miring mantap itu memang biasanya ke kiri ya, ke kiri. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan di kiri, bisa juga ke kanan. Nah, posisi ini kalau miring ke kiri, posisi tangannya ditekuk ya. Sebenarnya bisa seperti ini atau seperti ini. Tapi kalau seperti ini hati-hati pasiennya cedera di bagian bahunya ya. Jadi lebih aman seperti ini. Kemudian yang sebelahnya lagi dipegang ya di area telinga, tapi biasanya kan dia lemas ya. Jadi hanya seperti ini. Dia yang penting menyilang. Kemudian kakinya ditekuk. Nah, ditekuk dan kakinya dimiringkan. Posisi seperti ini. Nah, itu posisi recovery. Nanti sampai dirujuk. Ya, udah. Oke, itu untuk BHD. Ada pertanyaan dulu?